Sebelumnya, pengunjung sangat membludak. Apa aja sih yang perlu kita tahu sebelum datang ke Tebet Eco Park? Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Caipo Channel. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk jalan-jalan ke Tebet Eco Park di kawasan Jakarta Selatan. Diresmikan pada bulan April 2022, Taman Ramah Lingkungan ini sempat ditutup sementara pada pertengahan bulan Juni 2022. Penyebabnya adalah semrawutnya PKL, parkir liar, serta pengunjung yang terlalu membludak. Setelah dilakukan perbaikan sistem, Pemprov DKI kembali membuka Tebet Eco Park bagi masyarakat umum. Yuk kita lihat seperti apa tempatnya sekarang. Sebelumnya, silahkan klik tombol like dan subscribe-nya dulu ya. Mungkin kalian sedang mencari tempat wisata keluarga di tengah Jakarta yang ramah anak dan lingkungan. Tebet Eco Park adalah sebuah taman kota seluas 7 hektar yang didedikasikan untuk masyarakat dan lingkungan. Terletak di Tebet, Jakarta Selatan, taman ini adalah tempat populer untuk hiburan, sosialisasi, dan rekreasi bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Apa aja sih yang perlu kita tahu sebelum datang ke Tebet Eco Park? Yuk, langsung aja kita bahas. 1. Cara berkunjung. Pengunjung bisa masuk ke dalam Tebet Eco Park tanpa dikenakan biaya sepeser pun. Namun, kalian harus mendaftarkan kunjungan kalian melalui aplikasi Jaki. Untuk membatasi jumlah pengunjung harian demi mengantisipasi terjadinya penumpukan di area taman, Pemprov DKI menerapkan kebijakan kapasitas maksimum sebanyak 4.000 pengunjung untuk hari Senin sampai Jumat dan sebanyak 5.000 pengunjung untuk akhir pekan. Jam berkunjung taman dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pertama pukul 7 sampai 11, lalu sesi kedua pukul 13 sampai 17. Ini pengaturan yang keren banget sih. Karena di antara jeda waktu tersebut, petugas taman akan melakukan perawatan kebersihan sehingga kondisi taman senantiasa dalam kondisi yang bersih dan nyaman. Good job Pak Anies Baswedan dan Pemprov DKI. 2. Akses transportasi dan tempat parkir. Tebet Eco Park telah ditetapkan sebagai area low emission zone atau zona rendah emisi. Di setiap akhir pekan dan hari libur nasional, kendaraan yang bukan milik warga sekitar tidak boleh melintas atau parkir di sekitar Taman Tebet Eco Park. Pengunjung sangat disarankan untuk datang ke sini menggunakan transportasi umum. Namun demikian, apabila karena satu dan lain hal kalian terpaksa ke sini membawa kendaraan sendiri, pastikan kalian mengetahui tempat-tempat parkir yang tersedia ya. Pada waktu saya ke sana, saya mendapat pengarahan untuk parkir kendaraan di SMPN 73. Patokannya dari Taman Pintar Berlalu Lintas. Di seberangnya ada kantor Muhammadiyah Tebet Timur, lalu kita belok ke Jalan Tebet Timur 2. Lurus saja, nanti gedung SMPN 73 ada di sebelah kanan jalan. Tempat parkirnya lumayan lega. Namun, kita harus berjalan kaki cukup jauh dari lokasi parkir sampai ke Tebet Eco Park. Gak apa-apa lah ya, sambil berolahraga biar badan kita makin sehat. 3. Mengenal zona dan fasilitas di Tebet Eco Park. Terdiri dari taman bagian utara dan taman bagian selatan yang terpisah oleh jalan raya. Berikut ini adalah zona terkini yang ada di Tebet Eco Park. Plaza merupakan pintu masuk dan keluar bagi pengunjung.
Pastikan kalian mengetahui lokasinya. Saya bertemu dengan beberapa orang pengunjung yang kebingungan dan berjalan mondar-mandir cukup jauh karena tidak mengetahui pintu masuknya lewat mana. Community lawn merupakan tempat untuk mengakomodasi kegiatan berkelompok karena tempatnya luas, namun dipecah menjadi beberapa ruang yang lebih kecil sehingga terasa lebih private. Thematic garden merupakan tempat dengan spot foto artistik dengan dikelilingi tanaman-tanaman yang beraroma harum. Infinity Link Bridge merupakan jembatan estetik yang menghubungkan Taman Utara dengan Taman Selatan. Jembatan setinggi 6 meter ini berdiri di antara pepohonan existing yang menjulang tinggi sehingga secara alami memayungi pengunjung yang melintas di jembatan. Jembatan ini lumayan panjang ya teman-teman, tapi nggak usah khawatir kalau kalian kelelahan, karena ada tangga melingkar untuk turun di bagian tengah. Wetland Boardwalk merupakan lahan genangan air yang penting bagi ekologis kawasan ini karena mampu mengendalikan banjir serta mendukung peningkatan kualitas air tanah di kawasan ini. Pengunjung bisa melintasi kawasan ini dengan berjalan di atas papan boardwalk. Di ujung zona, pengunjung akan menyeberangi sungai kecil dengan menggunakan jembatan gantung. Karena jembatannya bergoyang-goyang, silakan menyeberang secara bergantian ya. Children Playground merupakan tempat bermain anak dan bisa didampingi orang tuanya. Tersedia beberapa zona permainan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda, sehingga bisa menyesuaikan dengan usia anak masing-masing. Pastinya, anak-anak betah deh main di zona ini. Forest Buffer merupakan zona yang lebih tenang, di mana pengunjung bisa bersantai di bawah rindangnya pohon sambil menikmati alam sekitar. Dikutip dari akun sosial medianya, Tebet Eco Park masih terus mengembangkan zona-zona lain yang tidak kalah seru. 4. Peraturan di Tebet Eco Park. Pemprov DKI juga mengatur tata tertib pengunjung di kawasan Tebet Eco Park. Misalnya, pengunjung dilarang merokok, dilarang bermain skateboard, dilarang membawa minuman beralkohol, dan dilarang merusak fasilitas taman. Pengunjung juga tidak diperbolehkan bersepeda, dilarang menduduki patung, dilarang berenang di sungai, dilarang membawa hewan peliharaan selain ke pet park, serta dilarang bersandar pada railing atau pagar jembatan. Segala aktivitas pengunjung bakal terekam melalui kamera CCTV. Apabila melanggar, pengunjung bakal dikirimi surat pelanggaran melalui email dan mendapatkan kartu merah, yaitu pelaku perusakan fasilitas dilarang masuk ke taman selama 3 bulan. Ini juga keren banget sih. Memang sudah selayaknya fasilitas umum mendapatkan perlindungan agar selalu dalam kondisi baik sehingga bisa dinikmati oleh seluruh warga masyarakat. Tebet Eco Park merupakan revitalisasi taman kota yang didedikasikan untuk meningkatkan kebaikan lingkungan dan sosial bagi warga Jakarta dan sekitarnya. Banyak manfaat yang kita bisa peroleh dari keberadaan ruang publik hijau seperti ini untuk fungsi rekreatif dan edukatif. Pastikan memahami penjelasan yang telah saya sebutkan di sepanjang video tadi agar kunjungan kalian di Tebet Eco Park semakin menyenangkan. Demikian yang saya bisa bagikan pada video ini. Semoga bisa jadi masukan dan pertimbangan untuk kalian yang mau berkunjung ke Tebet Eco Park. Bantu dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan like. Kalau kalian mau sharing pengalamannya juga boleh. Tuliskan di kolom komentar ya.
Akhir kata, mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih sudah menonton. Saya Caipo pamit. Dadah!